Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu, karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami dengar dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu, agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu, lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, doa merupakan sumber kekuatan bagi kita orang beriman Katolik. Doa menjadi sarana komunikasi antara manusia dengan Allah, yang dengannya manusia dapat membangun relasi yang intim bersama Allah. Dewasa ini, masih banyak orang yang belum mengetahui kekuatan doa dan kerap meninggalkannya. Karena kesibukan, orang tidak punya waktu lagi untuk berdoa dan menganggap bahwa doa hanya sebuah formalitas belaka. Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan kepada murid-muridnya doa yang sempurna. Yesus mengajari doa Bapa kami. Doa menjadi sarana kita untuk memuji, mengucap syukur, dan mengajukan permohonan. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita agar doa pertama-tama dimulai dengan menyapa Allah sebagai Bapa. Karena Yesuslah kita boleh mengenal dan menyapa Allah sebagai Bapa. Melalui Yesuslah kita dapat mengenal dan menyapa Allah sebagai Bapa. Sebab kita adalah anak-anak Allah. Yesus mengajak kita untuk memuji Allah, bersyukur, dan baru memohon kepadanya. Ketika berdoa, bukan bahasa yang kita gunakan, bukan tata bahasa, bukan pilihan kalimat, bukan struktur, melainkan hati, niat, dan iman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, doa yang Yesus ajarkan ini memberi perhatian baik kepada kepentingan Allah maupun kepentingan kita. Kepentingan Allah didahulukan bukan karena kepentingan kita tidak penting, tetapi justru agar kita menyadari
betapa besar kasih dan perhatian Allah Bapa kepada kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dengan tidak bertele-tele. Dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Dan persis karena itu Yesus mengajari kita dengan doa Bapa kami. Diawali dengan dua kata, Bapa dan kami. Yesus mengingatkan para murid bahwa mereka semua adalah anak. Hanya mereka yang dianugerahi Roh Kudus akan mampu menyebut Allah dengan panggilan Bapa. Inilah identitas kita sebagai orang beriman Katolik. Setelah itu ada kata kami. Yesus mengajak para murid untuk menyadari bahwa setiap pengikut Kristus adalah saudara bagi yang lain. Oleh karena itu, doa kita adalah agar kita saling mengampuni. Bagaimana mungkin sebagai satu keluarga kita memendam kemarahan dan kebencian? Jika demikian, kita merusak martabat Bapa yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semakin kita berdoa secara teratur dan dengan seluruh hati kita kepada Tuhan, semakin kita bertumbuh dalam kedekatan dan persahabatan dengan Tuhan sendiri. Dan pada akhirnya akan tiba saatnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak akan lagi mengucapkan kata dengan bertele-tele. Kita hanya akan berlutut dan membiarkan hati kita berbicara kepada Tuhan. Dan kita akan mendengarkan suara Tuhan yang sangat mengasihi dan menyayangi kita semua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga melalui renungan kita hari ini dapat membantu kita semua untuk memberikan perhatian akan kehidupan doa kita. Dan semoga kita juga menghayati hidup doa demi membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Ya Bapa, hanya Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan, keselamatan, dan kedamaian kami. Tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Ajar kami untuk mentaati kehendak-Mu dan sepenuhnya bergantung pada belas kasih dan kemurahan-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus, penyelamat kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.